Ya lo guys, jadi ternyata nyokap gue udah kelar wawancara sekarang. Dan sekarang giliran gue yang wawancara nyokap gue. Halo Ma. Kenapa baru datang? Udah datang tadi, tapi Mami lagi syuting tadi. Bahkan tadi masih videoin pas Mami syuting, cuman ternyata ramai banget gitu. Jadi kayak ya udahlah, ntar aja gitu. Ya, jadi kita sekarang posisi di mana, ceritain sama ini dong. Ini apa namanya? Penontonnya Ricky. Ini sekarang rumahnya Mas Tiko nih, yang sekarang udah dibersihin sama warga-warga YouTuber. Jadi YouTuber mereka kompak, bergotong royong, dibantu oleh warga, dibantu oleh komunitas-komunitas yang orang-orang tadi nggak kenal. Mereka tergerak hatinya untuk membantu. Nah, kalau Mami melihat ini adalah cermin masyarakat Indonesia warisan leluhur seperti ini loh. Jadi masyarakat yang gotong royong, yang saling bantu, kepeduliannya tinggi, yang seperti ini loh sebenarnya aslinya, bukan seperti yang kita lihat banyak di sosmed, yang suka nyinyirin orang, yang suka cari gara-gara, komentarin sesuatu negatif, memojokkan. Itu bukan masyarakat Indonesia, itu masyarakat Indonesia yang sedang disusupi setan. Udah gitu aja. Aslinya ya begini nih, itu yang bikin terharu gitu. Jadi akhirnya banyak yang tergerak untuk datang membantu dengan berbagai kapasitasnya masing-masing ya. Contoh ada yang bisa membantu bersih-bersih, bantu bersih-bersih. Ada komunitas ibu-ibu berkebaya yang mendatangkan damkar untuk semprot. Tadinya kan yang di belakang sana nih tuh banyak banget itu sarang laba-laba, terus sangat kotor lah pokoknya. Tumbuhan-tumbuhan pada menjalar ya di sana ya. Sekarang sudah bersih. Terus nah kalau Mami sendiri kebetulan kan ada klinik pengobatan khusus gangguan non medis bersama Panglima Langit, nama kliniknya Mata Langit. Nah, alhamdulillah kemarin secara tidak sengaja ketemulah Mami sama Tiko di sebuah stasiun TV. Padahal sebelumnya Mami pas lihat YouTube-nya tuh dalam hati nih ya, aku pengen bantu gimana caranya ya, tapi aku nggak punya link ke sana gitu. Itu qadarullah ya, jadi ketemu di tempat yang sangat nyaman, tidak disengaja, dan akhirnya bisa ngobrol secara dekat gitu dengan Tiko tanpa harus melalui prosedur gitu. Udah takdir mungkin ya Maya? Alhamdulillah, itu Allah Maha baik. Itu sudah aku sampaikan niat baiknya bahwa pengen bantu mengobati Ibu Eli secara non medis, karena kan medisnya sudah dievakuasi ke RSJ untuk diobservasi. Nanti kalau sudah selesai satu tahap, insya Allah kita siap membantu. Tapi itu pun harus seizin dari Tiko sebagai anaknya, sebagai keluarganya untuk dibantu. Karena dalam pengobatan spiritual seperti ini kan harus ada keyakinan dan keikhlasan kedua belah pihak, baik yang mengobatin maupun yang diobati. Kita sudah ada niat baik nih, mudah-mudahan alam semesta mendukung dan akan terjadi gitu pengobatan terhadap ibunya Tiko gitu. Amin. Berarti moral of the story-nya apa mah? Berarti masyarakat Indonesia ini mesti banyak yang ke Mata Langit ya, karena sering disusupi setan. Oh iya bener. Kalau itu terserah mereka mau berobat kemanapun, yang penting jadilah diri sendiri yang sebenarnya banyak-banyak berdoa, banyak beribadah supaya tidak disusupin oleh setan. Nah sekarang gantian nih Mami wawancara Ricky. Apa yang membuat Ricky respect gitu sama Tiko? Karena menurut Mas Tiko ini adalah makasih nih kamera udah dipegangin. Karena menurut Mas Tiko ini adalah sosok yang harusnya dijadikan oleh warga-warga Indonesia, terutama anak laki-laki ya, yang masih ibunya masih ada, orang tuanya masih lengkap, yang terutama ibunya ya. Karena Mas Tiko ini sudah menjaga surganya dengan baik selama 12 tahun ini, dan untuk tahun-tahun yang akan mendatang juga pastinya. Dan sekarang banyak banget anak muda yang mungkin buat ngomong sama ibunya aja mereka susah gitu. Mungkin buat mereka ngomong sama ibunya aja mereka masih kadang pakai emosi gitu, masih ngegas gitu. Sedangkan kalau kalian lihat Tiko, Mas Tiko ini selalu ngomong dengan ibunya dengan penuh sabar dan kasih sayang. Meskipun ibunya selalu mencaci maki setiap kali ketemu sama Tiko, tapi Mas Tiko ini selalu sabar gitu loh. Maksudnya jawabnya juga adem gitu, halus gitu jawabnya. Dan menurut Mas Eki yang bisa dicontoh dari Mas Tiko ini juga ketegarannya menghadapi masalah yang menurut aku ini masalahnya mungkin kalau misalkan dia alami sama orang-orang lain ya, mungkin gak akan kayak gini gitu. Mungkin belum mereka tentu udah sesabar ini ya. Belum tentu sesabar ini. Mungkin mereka udah capek duluan gitu loh, dan memilih untuk kabur dari masalah gitu loh. Menunjukkan kalau menyalahkan lingkungan. Kalau Mas Tiko, menurut Mas Eki ada nggak sisi dia menyalahkan lingkungan gitu?
kalau yang dari Mas Eki lihat di YouTube, dari cara dia bicara juga, dia nggak pernah ada nyalahin lingkungan. Dia selalu ngomong tuh selalu fokus ke ini aku ngerawat mama ini, dan menceritakan aja gitu, tapi nggak ada unsur menyalahkannya. Siapapun ya. Ya, unsur menyalahkannya tuh nggak ada gitu. Dan kalau tadi Mas Eki juga udah tanya sama warga-warga yang tadi, ibu-ibu yang udah sempat aku wawancara, Mas Tiko ini juga orangnya sopan gitu, orangnya sopan, dan sopannya itu juga harus ditiru lah sama masyarakat Indonesia, terutama anak muda yang sekarang mungkin budaya sopannya itu udah mulai hilang. Kalau menurut Mas Kiki, apa yang sudah Mami ajarkan nih dari kecil sampai sekarang, apa sama nggak dengan yang ditunjukkan oleh Tiko? Sama persis. Apa sih yang diajarin Mami dari kecil ke Reki? Sopan, dan Mami juga selalu mengajarkan Mas Eki bahwa surga itu di bawah telapak kaki ibu, jadi lakukanlah sesuai apa yang ibu inginkan. Dan kenapa Mas Eki mau melakukan itu sejauh ini, karena yang selalu Mas Eki lakukan sesuai apa yang Mami inginkan itu selalu yang terbaik buat Mas Eki. Walaupun gitu. Awalnya penuh perdebatan. Iya, awalnya kadang penuh perdebatan gitu. Apa? Kalau waktu Reki masih kecil, memang aku sering ngasih tau Reki sesuatu yang aku lihat ekspresi mukanya itu kayak nggak terima gitu loh. Terus aku bilang, Reki, mungkin saat ini Reki nggak terima apa yang Mami ucapkan, tapi suatu saat nanti Reki akan berterima kasih karena Mami pernah menasihatkan ini ke Reki, dan ternyata banyak yang terbukti. Bener. Dan Mas Eki ngeliat Iko juga nih ya, ini misalkan kayak aku sekarang ya, aku ngerasa kayak udah sayang banget sama mama. Tapi dengan aku ngeliat Iko ini, aku ngerasa kayak aku masih bisa berbuat lebih gitu untuk menunjukkan rasa sayangku ke mama gitu. Dan itulah yang membuat hatiku terketuk kemarin, sampai mewek nontonin video-videonya Tiko gitu. Jadi menurut Reki sudah cukup belum menunjukkan kasih sayangnya ke Mami? Menurut Mas Eki belum. Masih harus tunjukkan lagi. Tenang Reki, masih banyak waktu. Yang penting Reki sudah menyadari apapun yang Mami nasihatkan Bu Reki pasti untuk kebaikan Reki. Walaupun mungkin kayaknya kok pahit ya, tapi nggak ada kok orang tua yang menjerumuskan anaknya, itu nggak ada gitu. Itu Mami yakin nih gitu. Dan kalau anak yang baik dan mau terbuka gitu, pasti akan menerima nasihat orang tua dengan lapang dada. Jangan ditentang dulu gitu, pasti tujuannya baik kok. Benar. Oke, jadi sekarang makin sayang nggak sama Mami? Makin lah. Dulu. Setiap hari juga selalu makin sayang sama Mami. Makasih ya nak. Jadi anak baik terus ya. Ya, Ma. Jadi anak yang rendah hati, kemudian anak yang jujur, sopan santun dijaga, adabnya dijaga, dan jangan pernah menyakiti siapapun juga, baik manusia maupun makhluk selain manusia gitu. Alam semesta ini semua ciptaan Allah harus kita hargai. Jangan pernah merendahkan siapapun juga. Oke Reki. I love you. Oke, Ma. I love you too, Ma. Dadah, assalamualaikum. Dadah.